Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lutfi Pati Teknik. Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan satu tutorial cara pemvakuman pada kulkas dengan merek LG. Simak terus video saya. Tapi sebelumnya tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa loncengnya. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah. Oke, langsung saja kita simak videonya. Oke, sebelum kita melakukan pengisian freon, maka wajib bagi kita melakukan langkah pemvakuman terlebih dahulu. Dan ini berlaku buat kulkas yang dalam servis ataupun kulkas yang masih baru yang dari pabrik ya. Kalau sebelum melakukan pengisian freon di pabrik juga wajib dilakukan yang namanya pemvakuman. Kenapa harus dilakukan pemvakuman? Agar nantinya di dalam sistem ini benar-benar murni ya, yang diisikan itu benar-benar murni, yaitu freon atau zat pendingin yang akan kita isikan nanti tidak bercampur dengan zat-zat lain ya, seperti air atau udara sekalipun ya. Jadi benar-benar kosong di dalam sistem ini nantinya, agar sirkulasi freon yang akan kita isikan nanti bisa bekerja dengan baik. Karena apa? Zat-zat yang kita tidak perlukan ya, seperti air atau mungkin udara, nantinya itu akan mengganggu kinerja sirkulasi freon itu sendiri. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemvakuman ini sendiri ya. Di antaranya yaitu dengan menggunakan mesin pompa vakum ya. Dengan cara ini memang hasilnya sangat maksimal ini ya. Tapi berhubung harganya yang sangat tinggi ya, sangat mahal ya, kira-kira ada 2 jutaan lebih ya mungkin ya. Dan bagi kita teknisi tentunya kita bisa meminimalisir semua ini ya, dan bisa cari alternatif lain yang hasilnya juga lumayan bagus, yaitu dengan menggunakan cara vakum body ya, vakum body. Oke, lalu apa vakum body itu ya? Yaitu cara pemvakuman yang menggunakan komponen dalam bodi kulkas ini sendiri ya. Salah satu bagian kulkas ini sendiri yang kita gunakan untuk memvakum, itu di kalangan para teknisi menyebutnya dengan sebutan vakum body. Dan ini yang akan kita lakukan sekarang ini ya. Dengan alternatif seperti ini memang efektif, efisien, dan tentunya hemat biaya ya. Dan dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, ternyata cara ini hasilnya sangatlah memuaskan. Oke lor, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita harus mengganti filter dryer ini. Mengapa harus diganti? Karena filter dryer ini fungsinya adalah memfilter kotoran-kotoran yang akan menyumbat sirkulasi freon ya. Jadi ini wajib kita ganti ya dengan yang baru. Dari atas ini adalah dari kondensor, dan yang ke bawah ini pipa kecil-kecil ini adalah pipa kapiler ya. Dan yang satu ini ada 2 pipa kecil. Yang satu ini untuk pembuangan, dan jangan ditutup ya, karena nantinya inilah yang akan membuang sisa-sisa kotoran atau udara nantinya ya. Untuk pengelasannya tidak saya videoin ya, guna untuk mempersingkat durasi dari video ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan pasangkan pipa pengisian freon ya, dimana pipa ini nantinya kita akan gunakan untuk mengisi freon. Caranya kita hubungkan selang manipol yang bagian kiri ini ya, sedangkan yang selang yang bagian tengah ini kita hubungkan pada kaleng freon ya. Udah paham ya? Jadi yang kiri ini menuju ke
pengisian pada kompresor ini ya, pipa pengisian ke kompresor, sedangkan yang tengah ini menuju kaleng freonnya ya. Tapi harus ditutup dulu ya, karena kita belum melakukan pengisian freon ya. Untuk ini harus ditutup dulu karena kita belum melakukan pengisian freon. Oke, semua pemasangan sudah selesai. Maka langkah selanjutnya saatnya kita colokkan steker listrik pada PLN ya. Dan langkah pemvakuman artinya sudah dimulai. Nah, fungsi dari kompresor ini adalah menghisap dan mengeluarkan atau membuang ya. Jadi terdiri dari pipa penghisap dan pipa pembuangan. Jadi ya freon inilah ya yang bertugas mengalirkan freon ya, yang mengalir secara berputar terus menerus atau yang biasa disebut sirkulasi. Lalu muncullah ide-ide cemerlang para teknisi untuk menjadikan kompresor ini sebagai alat pemvakuman. Caranya gimana? Yaitu dengan cara hanya membuka satu saja, yaitu pipa pembuangannya, sementara pipa penghisapnya ditutup. Maka setelah kompresor ini beroperasi dinyalakan, maka dia hanya bisa membuang dan tidak bisa menghisap. Jadi dia menghisap semua yang ada di dalam sistem ini ya, termasuk air bahkan udara sekalipun, sehingga di dalam sistem ini menjadi vakum. Oke, lalu sampai kapan proses pemvakuman ini selesai? Sampai benar-benar di dalam sistem ini tidak mengeluarkan udara lagi dan manifold sudah menunjukkan angka di bawah 0, yaitu kira-kira minus 30 PSI. Dan untuk mengetahui apakah udara itu masih keluar atau tidaknya, saya menggunakan cairan metil ya, dan saya celupkan pada pipa kecil ini, pipa pembuangan. Kalau masih keluar gelembung udara itu artinya masih belum vakum ya, masih ada udara di dalam sistem ya. Kita tunggu sampai benar-benar tidak ada gelembung udara. Lalu bagaimana kalau kita tunggu lama tapi masih juga keluar gelembung udara dan di manifold tidak bisa menunjukkan dinilai minus 30 PSI? Itu artinya ada kebocoran pada sambungan-sambungan waktu kita mengelasnya. Jadi kita harus periksa kembali ini ya, sambungan-sambungan yang mungkin kurang bagus ya. Kita harus pastikan bahwa sambungan-sambungan ini sudah sempurna ya. Dan inilah fungsinya pemvakuman. Jadi bisa mengetahui tentang penyambungan kita itu sempurna atau tidak ya, bocor atau tidaknya sambungan itu kita bisa mengetahui lewat pemvakuman ini ya. Oke, dan untuk menunggu proses ini selesai, maka kita bisa tinggalkan dulu, bisa sambil udut atau ngopi-ngopi dulu ya, sampai sesekali kita mengeceknya apakah masih ada gelembung udara ataupun ini PSI nya ini, manifold PSI nya ini sudah mencapai di bawah 0, yaitu kurang lebih minus 30. Oke, saya rasa waktunya sudah cukup. Kita coba apakah masih keluar gelembung atau tidak. Oke, ternyata sudah tidak ada gelembung udara lagi ya. Coba kita cek manifoldnya, juga sudah menunjukkan di bawah 0 atau kira-kira minus 30 PSI. Itu artinya
sudah vakum dan tidak ada kebocoran pada pipa-pipa. Oke lor, semuanya sudah berjalan dengan lancar. Sebagai langkah terakhir, kita akan memasukkan cairan metil ya, dimana metil ini nantinya akan memperlancar sirkulasi freon. Dan juga sebagai penutup kita akan mengklaim pipa pembuangannya ya, tapi harus cepat ya, jangan sampai menyedot udara lagi ya, karena pada saat steger ini kita cabut maka pipa ini akan berbalik menyedot, dan pada saat tersedot udara itu artinya bisa dikatakan proses pemvakuman ini gagal ya. Maka dari itu pada saat sebelum pencabutan steger maka kita harus mencelupkan dulu pipa pembuangan dengan cairan metil, dan secepatnya sebelum cairan metil ini habis maka secepatnya kita harus menjepitnya dengan tang agar tertutup dan tidak menyedot udara. Oke, sudah siap? Langsung kita mulai. 1, 2, 3. Nah, setelah kita tutup, langsung secepatnya kita segel pakai las ya. Oke, sudah selesai. Oke lurus, untuk proses pemvakuman sekarang ini artinya sudah selesai dan berjalan dengan lancar ya, dan barulah kita bisa melakukan yang namanya pengisian freon. Oke, terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan video saya ini, dan nantikan video saya selanjutnya tentang pengisian freon ya. Oke, demikian video dari saya untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan nantikan terus video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa tekan subscribe, bell, like, dan komentar di bawah. Salam solder panas Mak News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.